Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah retak waktu. Cerahnya hari ini di saat engkau hadir, yes hadir, langkah hidup tanpa ada segaris batu, dan kini telah bersemi
Saderengipun kula wiwiti acara wonten siang menika, kula minangka pranatacara kepareng ngaturaken runtutan acara wonten siang menika ingkang sepindah menika pambuka, ingkang kaping kalih atur pambagya harja saking keluarga ageng Bapak Suwardi dalasan almarhum Ibu Sudarti. Acara ingkang kaping 3 nggih menika wedharing pangandikan saking keluarga ageng Papa Wiwi Bambang Warsidoadi ingkang dipun mranani dening Papa Lilik Budi Pranoto. Ingkang acara kawin sekawan nggih menika atur panampi saking keluarga ageng Bapak Suwardi dalasan almarhum Ibu Sudarti. Salajengipun ingkang acara kaping 6 nggih menika panutup ingkang masak mangke sasampunipun acara panutup wonten acara doa utawi Kriston saking keluarga ageng Gereja Kristen Jawa Kabluk ingkang dipun pimpin dening Bapak Pendeta Nikolaus Satrio Nugroho. Makaten para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara samangke menawi wonten ingkang klintang-klintipun atur, kula tansah nyuwun lumebet bering samudra pangasam. Para rawuh ingkang kinurmatan, para pepunden ingkang pantes pinundi, monggo kita wiwiti acara ingkang siang menika nggih menika acara pembika. Monggo secara sami-sami manundukaken dumateng Gusti ingkang murben dumadi miturut agami ugi kepercayaanipun piyambak pimangga. Sumangga kula dherekaken. Acara ingkang salajengipun nggih menika wedharing pangandikan utawi maksud tujuan saking keluarga ageng Bapak Wiwi Bambang Warsidoadi ingkang dipun sulisaripun pujanipun Bapak Lilik Budi Pranoto. Dumateng Bapak Lilik Budi Pranoto wekdal kasumangaken. Katur dumateng sesepuh pinosepuh ingkang penang kita bekteni. Katur para rawuh sedaya ingkang kinurmatan saha sedaya mawon ingkang rawuh wonten mriki ingkang kawula tresnani. Sumangga kita dherekaken kita tansah memuji dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Bok bilih kita sedaya sampun pinayungan keselamatan kesehatan lan sanes-sanesipun saengga kita lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing mriki wonten ing adicara wonten dalemipun Bapak Suwardi dan almarhum Ibu Sudarti. Kawula minangka talange ngatur saking Kang Mas kula Mas Wiwi Bambang Warsidoadi ugi garwa Ibu Esther Suparmi keraya-raya saking Dusun Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Bumi Mingotani. Ing sepindah ingkang sepindah kawula dipun utus ingkang sepindah nggih menika ngaturaken salam taklim ugi sugeng rawuh wonten ing mriki dene kawula lan pangombyong menika sedaya mbok menawi istilahipun kirang
tata cara utawi sanesinipun tingkah laku tindak tanduk ingkang kirang mahanani dumateng panjenengan sedaya kalula minangka talange ngatur nyuwun gunging samudra pangaksami. Ingkang sepindah malih kawula mekaten. Ketoke kok sepaneng wis kae enteng mawon nggih Bu nggih ketok kok semaneng temen ngoten lho. Ceritane kula dugi mriki menika di suatu senja yang indah. Ora hari ini kok, cerita-cerita yang kemarin dulu. Di suatu sore yang indah ketika Mas Wiwit utawi Widi sapa Mbak? Widi Nugroho sampai di rumah Panjunan, sampai di rumah ketawa-ketawa Pak. Mesam ngoten lho Pak. Sendirian. Bareng ketemu bapaknya kan terus, "Loh, ngopo le kok guyang-guyu?" Nah ini sing bapaknya, "Ana apa kok guyang-guyu?" Mesam isan-isin ngoten nggih Pak nggih. Kadose kok ngoten nggih Pak. Nggih, kok ada sesuatu yang aneh begitu loh. Nggih, aneh-aneh. Nah, akhirnya setelah lama ditanya, akhirnya, "Pak, ana apa nang? Ayo Pak tindak Semarang." Ngoten ya Bu. Nah niki tindak Semarang ana apa? Sowan wonten dalemipun Bapak Suwardi dan almarhum Ibu Sudarti. Lho napa? Ada deh. Lah nek ngene kan santai iso guyu kira Pak. Ya, sampai di sana kemudian dia bercerita bahwa Pak, aku ingin ketemu sapa le? Putrane Pak Suwardi. Lho, jenenge sapa? Nggih. Namine niku Kurnia Mandriana Sari. Nggih. Lho, ana apa Mbak Kurnia Mandriana Sari iku mau? Anu Pak. Ketoke kok ceblok demen karo aku ngoten. Lho, ceblok demen karo aku lah awakmu. Ya lebih dari itu. Ngoten Pak nggih. Akhiripun keroyo-royo dugi ngriki menika Bapak Ibu sekalian nggih. Kawula dipun utus ngaturaken sanggan lamaran. Ceritane ngoten Pak. Pun utus ngaturaken sanggan lamaran menika ingkang angka setunggal benih menika Gambir Suruh. Gambir kalian Suruh. Gambir kalian Suruh menika Gambir menika menawi dipun geget raosipun menika pait lan getil. Sak menika kan mboten usum yang nyusur nggih Pak nggih. Dados mboten ngertos rasane nek kula nate ngicipi wong mara sepuh niku riyen nyusur. Nah saat niki mboten ngertos. Dados Gambir lan niku wau nek digeget raose pait lan getil. Lah menika tiyang Jawi menika mertandakaken mbok bilih Mas Widi saha Mbak Kurnia menika sampun prasetya mbok bilih saya bahagia, saya senang dan juga saya siap untuk menikmati getir dan perihnya kehidupan. Menika cara wong Jawa niku ngoten Pak. Jadi pahit getir niku mau sudah siap keduanya untuk menerima bahagia, senang, pahit atau getirnya kehidupan berumah tangga. Ingkang sepindah. Ingkang angka kalih menika Suruh Ayu. Godhong Suruh Ayu. Temu rose. Dados godhong suruh menika wonten ingkang boten temu rose, wonten ingkang temu rose. Lah menika ingkang temu rose, Pak. Nah nek cara Jawa temu rose niku temu raosipun. Perasaan mereka berdua itu sudah bertemu. Sedangkan daun suruh itu mirip seperti nek bocah saiki ngeten niku lho, Pak. Oh, napa niku nggih? Napa niku ngeten niki lho? Godhong paru niku arek menyembulkan napa?
Oh, ngoten cinta. Wah, iya ya. Jadi ketemu Rose karena berdua mereka sudah istilahnya pantas untuk bercinta. Kemudian yang ketiga, ingkang nomor 3 inggih menika gedang ayu. Gedang ayu, boten pisang tak, pisang kan basa Indonesia nggih. Niki gedang ayu. Digegadang muga manggih rahayu. Oh, niku wong Jawa niku ngoten Pak, sembuyane niku dalem sekali. Digegadang munggih manggih rahayu. Rahayu ini kepiye? Ya muga-muga iso kaya raja lan permaisuri. Kok mboten digolek gedang kluthuk? Gedang raja. Jadi intinya nanti di sana nanti mereka dapat mendapatkan sesuatu yang indah buat mereka berdua. Ngoten nggih Pak nggih. Nah, kemudian yang ketiga, ampun 3 sekawan mawon Pak. Mungkin nek kekataan mungkin mboten barbar. Pami kok kon teruske nggih kula teruske ning dawu. Yang ketiga ya niku ingkang dipun nomor sekawan ingkang dipun asta nika jajanan ingkang saking ketan. Wonten gemblong, wonten wajik, wonten lemper, wonten bugis lan sanes-sanesipun menika. Menika juga ada perlambangnya. Ketan utawi bugis menika nek sampun dados jajanan menika kan kelet Pak. Kantil. Mboten saged pun pisahaken malih. Nah, nek tiyang Jawi niku ngertosi ngaten. Setelah mereka itu nanti memasuki pernikahan, diharapkan nanti tidak terjadi sesuatu, mereka itu kelet kekeluargaannya maksudnya. Yo Mas Widi kalian Mbak Kurnia, nggih keluarga saking Palebon, keluarga saking Panjunan, menika nanti sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Sebuah ikatan keluarga yang sudah raket saestu. Nah, menika nek tiyang Jawi ngoten, Pak. Nggih. Ya, nggih, kula kinten cekap sekawan mawon nggih, mangke nek kata-kata mangke malah do berdiri keselep ora, Mbak. Ya. Apa penawi wonten klenta-klentuning rembak utawi klenta-klentuning tingkah laku kawula saha rombongan saking Pati, kawula minangka talange ngatur nyuwun gunging samudra pangasamu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salanjutipun nggih menika atur panampi saking keluarga ageng Bapak Suwardi. Kajengipun cetha wela-wela menika ingkang dipun lamar sinten menika Mbak Nia, kula aturi jumeneng, Mbak. Nah menika. Nuwun sewu, menawi kula nanggapi sedaya ingkang dipun ngendikaken wau. Malah mboten apal kula wae, wong Jawa ning ilang Jawane. Ing salajengipun kula tampi lamaranipun sedanipun ewa dene semanten Pak, kula badhe nyuwun pirsa riyin kalih ning Kurnia Mandriana Sari. Napa ditampi napa mboten nggih nak mau sampun dikendhekake nggih mantep. Lah tapi kersane ngertos piyambak kula badhe nanting rumiyin Pak nggih. Nah, ini pernah anak nih Pak, pernah ponakan Nak Kurnia Mandriana Sari, ini Mas Widi Nugroho sudah melamar Nak Nia dipun tampi nomboten. Nggih, kawula tampi kanthi kanthi renaning penggalih. Alhamdulillah Pak nggih. Semanten ugi kula badhe nyuwun ngendikanipun Bapak Wardi Pak. Nggih. Pak Suwardi nyuwun pun tampi mboten niki lamaran nika. Nggih, dipun tampi kali seneng ati.
Alhamdulillah, puji syukur nggih. Nggih, Bapak sedaya, Bapak Ibu, menika wau sampun kanthi tarwaca cetha wela-wela nggih, Bu. Pak. Mugi-mugi napa ingkang dados tujuanipun kita sedaya dipun ridhoi Gusti ingkang Maha Kuwaos lan saged dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem dunia akhirat, Pak. Kula kinten cepat semanten atur kawula ing mbok bilih anggen kula matur wonten kathah sisipipun wonten kirang tundak tanduk ingkang boten pranipun penggalih awit saking kirang tatah sing basa lan uga tata krami kula nyuwun agunging samudra pangasami. Cekap semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, makaten acara lamaran wonten siang menika salanjutipun nggih menika ngancik ingkang kaping gangsal nggih menika acara ramah tamah utawi dahar dumateng para rawuh rampungan pisan kula aturi dahar ingkang sanes penutup menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu usai sudah sampai di sini berdiri melabuhkan asmara menikah denganku menempatkan cinta melintasi perjalanan usia menikah denganmu menetapkan jiwa bertahtakan kesetiaan cinta selamanya menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu usai sudah sampai di sini berdiri melabuhkan asmara menikah denganku menampakkan cinta melintasi perjalanan usia menikah denganmu menetapkan jiwa bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Menikah denganku, menikah
PHJ 407, Tuhan Kau Gembala kami. Ketika matahari terbit memancarkan sinar kehidupan, oleh damba akan berkat Tuhan dan jiwaku berkata, jikalau bukan Tuhan yang memberi hidup serta membangun rumah tanggaku, maka sia-sialah usahaku dalam membangunnya. ketika aku mulai merasakan angin topan kehidupan menerpa hidupku, persoalan silih berganti, kecemasan dan ketakutan tiada henti. Sungguh kurasa tangan pertolongan Tuhan dan jiwaku berkata, jikalau bukan Tuhan yang memberikan pertolongan bagiku, maka aku tidak akan bisa bangkit seperti ini. ketika aku melihat semua itu, imanku mengingatkanku bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi patang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa saya hantarkan. Bapa yang penuh rahmat, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang yang istimewa ini Tuhan, hati kami penuh ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai acara Piston Persekutuan Doa saudara kami terkasih Kurnia dengan Widi. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membersamai setiap acara demi acara pada siang hari ini sampai akhir. Berkatilah keluarga besar Bapak Suwardi beserta Ibu Wiwi, Bapak Wiwi dari Pati bersama Brayat Ageng, di mana pada siang hari ini beliau penuh dengan ucapan syukur dan bahagia. Kami sebagai anak-anak Tuhan juga merasakan hal yang sama di momen acara spesial ini, Piston Persekutuan Doa saudara kami Kurnia dan Widi. Kiranya berkat Tuhan tercurah, berikan kesehatan kepada keluarga besar di tempat ini ya Tuhan, para tamu undangan, saudara-saudara kami yang mensupport dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri
yang akan memimpin jalannya Biston persekutuan doa persiapan pernikahan Saudara Kurnia dan Widi. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami jikalau di dalam persekutuan doa ini ada dosa yang terselip. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Ku bersyukur Bapa. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menanam hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau alasanku hidup. Hanya anugerah Tuhan semua dan yang bisa kita banggakan. Di Biston siang hari ini kalau ditanya kepada saya begitu, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi ada beberapa hal yang menurut saya terasa tidak lumrah. Tidak lumrah pertama ya Bapak Ibu ya, pasrah panampinya nyenengke banget. Biasanya yang namanya pasrah panampi itu ngatuk jejejer begini. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken salam saking Brayat. Kaping kalih, kaping 3, kaping sekawan. Niku mboten enten, tidak ada sama sekali tawa atau senyum. Yang ada adalah yang ngendika itu biasanya sudah ndredeg, gembrobyos, wedi yen salah.
Biasanya begitu. Apalagi kalau Bapak Ibu tindak ke daerah kidul di Solo, Jogja begitu, yang ngendika itu bahasa Jawanya itu sampai ngepek, Pak. Niku pun ditoto, ora entuk salah. Niku kepekane keri ndak jadi ngendik matur itu. Bubar. Nah, ketika hari ini kita melihat loh, ada ya pasrah panampi yang bisa menyenangkan. Saya sudah jadi tahu loh tadi maknanya apa tadi? Godhong napa wau? Suruh ayu, itu gedang ayu ya, gedang ayu, enten suruh bentuknya lope-lope begitu. Saya baru tahu itu ternyata maknanya seperti itu. Ada gedang ayu. Kalau saya taunya gedang niku dioncai dipangan pun, mboten enten maknane. Tapi justru siang ini kita berjumpa dengan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak lumrah tapi baik dan menyenangkan, itu yang pertama. Yang kedua, jarang sekali Beston itu dalam kondisi perut sudah kenyang. Malah kayaknya belum pernah ya, dereng nate nggih, belum pernah. Jadi biasanya kalau Beston dan kalau posisi saya di sini, saya sudah ngelirik ke sana. Kayak saya ndang siap, firmane saya cendek. Tapi kalau di sana di kode, sekulit dereng siap Pak, didawak-dawake begitu. Tapi siang hari ini kita Beston dalam kondisi sudah kenyang dan full power begitu. Tadi katanya Pak Riantono, Pak nanti Bestonnya sampai sore. Oh ya siap ya gitu aja. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kehidupan itu berjumpa dengan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak lumrah. Berjumpa dengan hal-hal yang menurut kita aneh, berjumpa dengan hal yang tidak seperti biasanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian merespon dan merasakannya. Mungkin bagi orang-orang tertentu yang terbiasa dengan urip ki kudu ngene, temoto bar esok yo awan, bar awan yo sore, bar sore bengi. Sesuatu yang tidak lumrah itu mungkin mengganggu. Lu biasanya ra koyo ngene kok koyo ngene to. Yang dicari adalah ketidaknyamanannya. Fokusnya adalah kok ngono kok ngene, kudune kan ngono, kuwi kleru kuwi salah. Atau kemudian justru orang menjadi tidak bisa menikmati dari proses yang dijalani. Oh iki kleru iki kudune kan mengko bar Beston ki terus ana doa makan. Lah mengko terus yen wis wareg kaya ngene kok malah ngantuk. Nah. Tambah lagi ada pertanyaan, lah yen engko wis maem njur kok Beston rampung digawani apa? Nah niku ta. Nah. Artinya saudara-saudara, seringkali ketidaklumrahan itu mendatangkan ketidaknyamanan bagi seseorang ketika manusia itu hanya berfokus pada kudune ngono, kudune ngene. Padahal saudara-saudara ada begitu banyak hal yang tidak berjalan selumrahnya dalam kehidupan. Termasuk dalam kehidupan beriman. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi, ini menurut terjemahan baru 2, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, surat Roma ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Roma yang hidup di sebuah kota besar, di ibu kota dari Imperium Romanum, di mana mereka berjumpa dengan begitu banyak orang dan sayangnya itu ternyata memberi juga pengaruh dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang beriman. Orang-orang Kristen atau mungkin pada saat itu disebutnya sebagai orang percaya begitu ya. Orang percaya yang hidup di Roma pada saat itu berhadapan dengan realitas bahwa yang terjadi dalam hidup mereka tidak selalu sama seperti yang mereka harapkan. Mereka berjumpa dengan tekanan-tekanan, mereka berjumpa dengan kondisi-kondisi sosial yang tidak mendukung mereka. Mereka justru berjumpa dengan himpitan-himpitan, bahkan tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup mereka. Maka Paulus kemudian melihat bahwa sebenarnya jemaat di sini tuh menghadapi tantangan yang keras nih. Dan sebagai orang yang menghadapi tantangan yang keras, wajar jika mereka kemudian berdoa kepada Tuhan, minta supaya kondisinya jadi baik. Wajar. Wajar kalau mereka kemudian meminta kelepasan, wajar kalau kemudian mereka meminta bahwa Tuhan akan mengangkat atau memindahkan mereka ke kondisi yang lebih baik. Atau wajar juga kalau kemudian mereka sambat. Ya, kalau orang Jawa itu kan sambat gresulo, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi Paulus tidak membiarkan orang-orang itu berada dalam kondisi lumrah itu. Mereka justru diajak
untuk hidup sebagai orang-orang yang tidak lumrah. Kenapa saya matur begitu? Karena Paulus justru mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan itu artinya seseorang kepengen sesuatu belum mewujud. Kira-kira ada alasan enggak kalau yang panjenengan kersake belum mewujud, ada alasan enggak untuk kita bersukacita? Kayaknya enggak ada alasan tuh. Kalau misalnya kita mengharapkan, oh saya pengen dapat hadiah. Hadiahnya itu belum ada. Kira-kira ada alasan nggak kita seneng-seneng? Saya kira enggak. Kecuali hadiahnya itu sudah ada. Atau minimal sudah difotokan, dikirimkan ke WA begitu ya. Ini loh hadiahmu, lah isih dikirim, isih nyangkut di DC Cakung misalnya begitu. Orang-orang yang suka belanja pakai Shopee tahu itu, DC Cakung itu. Kalau masih di sana itu, masih 2 hari. Tapi orang sudah tahu tuh, pasti terima. Tapi kalau sesuatu yang kita harapkan itu belum ada, belum kelihatan. Bagaimana seseorang bisa bersukacita? Nah justru di titik inilah Paulus mengajak jemaat di Roma untuk bersukacita atas sesuatu yang mungkin mereka belum tahu akan mewujud atau tidak. Itu. Jadi dalam pengharapan, di dalam nyuwun kepada Gusti Allah, mereka diajak untuk bergembira. Mungkin belum terima atau bahkan mungkin tidak menerima. Tetapi jangan biarkan bahwa sukacita itu asalnya dari sesuatu yang eksternal, dari luar diri manusia. Tetapi bahwa mereka diizinkan untuk meminta kepada Tuhan, itu sudah menjadi dasar untuk bersukacita. Lebih tidak lumrah lagi adalah ketika dikatakan sabarlah dalam penderitaan. Penderitaan itu kan sesuatu yang kalau bisa dihindari. Penderitaan itu kan kalau bisa sesuatu yang tidak terjadi dalam kehidupan manusia. Nah ini disuruh sabar. Tidak setiap hal itu terjadi sesuai dengan maunya manusia. Tetapi justru melalui 3 bagian ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa, kita diajak untuk terus melangkah sebagai orang yang mungkin dipandang tidak lumrah, tetapi bisa bertahan dan bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Nah hari ini saudara-saudara kita akan membersamai Mbak Nia dan Mas Widi, keluarga Pak Wardi dan keluarga Pak Wiwi yang akan besok punya kerja. Hari ini mungkin pikirannya kemana-mana. Saya yakin Mbak Nia Mas Widi juga bayangannya, sesuk muga-muga Pak Niko ora lali kepeane janji nikah begitu. Sesuk muga-muga ora udan, sesuk muga-muga lancar, sesuk muga-muga begini, sesuk muga-muga begitu. Apakah itu salah? Tidak. Itu permintaan yang baik. Tetapi sekalipun itu belum mewujud, jangan jadikan kekhawatiran itu menguasai diri kita. Kemudian kita sampai lupa untuk bersukacita. Kita diajak untuk menikmati setiap prosesnya dengan Tuhan. Maka kita diajak untuk yuk hari ini, sekalipun justru kita diajar dengan Beston pada siang hari ini, walaupun ada banyak hal yang mungkin kita rasakan tidak lumrah begitu ya, tapi ternyata itu mendatangkan sukacita malahan. Mungkin besok yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin ya. Puji Tuhan, syukur pada Allah kalau yang mewujud itu adalah doa kita. Tetapi kalaupun tidak, mari percaya bahwa itu yang terbaik dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan itu esensi dari Beston itu. Beston itu adalah bagaimana kita, persekutuan doa itu adalah bagaimana kita melekat pada Tuhan. Gusti Allah kersane nopo, nggo nemplek teng mriku. Pitados percaya bahwa itu yang paling baik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah bagi Mbak Nia dan Mas Widi, mari bersama-sama bersiap. Saya tahu bahwa menjelang pernikahan itu pasti ada banyak pikiran ke sana dan ke sini begitu ya. Tapi mari mencoba kita menyatu dengan kehendaknya Tuhan. Mari mencoba kita untuk bersukacita dalam pengharapan. Mari mendukung supaya 2 calon manten ini sama-sama bisa mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Dan besok semua yang kita jalani kiranya itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Mari bersama kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah Sang Sumber Cinta, syukur kami naikkan kepadamu atas sabda kebenaran yang telah kami terima. Layakkan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Suwardi, bersama keluarga besar Bapak Wiwi Bambang Wasito Hadi, yang akan menggelar pernikahan untuk kedua anak kami, Kurnia Mandriana Sari dan Widi Nugroho. Sempurnakanlah setiap doa dan rancangan keluarga ini, agar seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Teguhkan tekad untuk mendampingi kedua anak kami ini menuju pada pernikahan yang indah, kami memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mbak Nia dan Mas Widi yang akan mengikat janji setia di hadapan-Mu esok hari di tengah-tengah ibadah umat. Berkatilah hati keduanya. Limpahkan cinta yang melampaui segala akal manusia, sehingga keteguhan hati yang daripada-Mu memenuhi mereka, kami memohon. Kami berdoa untuk Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk yang akan melayankan ibadah pernikahan untuk kedua calon mempelai. Berkatilah juga semua orang yang terlibat dalam seluruh acara yang akan dijalankan oleh kedua keluarga ini. Baik itu anggota keluarga besar, panitia, tetangga, warga gereja, rekan-rekan, serta para sahabat. Berikanlah sukacita dalam menjalani seluruh rangkaian proses ini, sehingga cinta-Mu juga terasakan sempurna oleh kami semua, kami memohon. Maka demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, ketika kita melekat pada Tuhan, maka kita percaya bahwa setiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Kita pujikan, tiap langkahku diatur oleh kiranya acara pada besok pemberkatan pernikahan Mbak Nia dan Mas Widi dapat berlangsung dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak. Dan jikalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, berkatilah dan tuntunlah kami sehingga kami semua dapat tiba dengan selamat di tempat kediaman kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa ini kami naikkan. Amin. Amin. Ini ku melihat dan ku
Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlalu,